Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Kisah Shanana Gusmao saat ditangkap Kopassus. Sebut Indonesia penjajah tapi minta bantuan. Negara Republika Demokratika de Timor Leste atau yang disingkat dengan RDTL atau yang lebih dikenal dengan Timor Leste harus berbagi Pulau Timor dengan Indonesia. Timor Leste berada di bagian timur, sementara Timur bagian barat merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih wilayah NKRI. Salah satu sosok yang ikut berjuang melawan pemerintah Indonesia semasa Timor Leste yang merupakan provinsi ke-27 NKRI adalah Shanana Gusmao. Ia juga merupakan presiden pertama negara yang resmi diakui sebagai negara itu oleh PBB pada 20 Mei 2002. Ketika awal munculnya virus corona, banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia, mengevakuasi warganya di Wuhan. Demikian pula Timor Leste. Timor Leste juga mau mengevakuasi warganya yang berada di Wuhan. Namun apa daya mereka tak mampu mengirim pesawat untuk menjemput warganya. Masalah tambah pelik karena Timor Leste tak punya kemampuan mengisolasi warganya agar aman dari corona. Lantas Timor Leste meminta tolong Indonesia. Wakil Gubernur Bali, Djokorda Oka Arta Ardana Sukawati alias Co Aceh mengatakan Timor Leste mengajukan permintaan izin untuk melakukan karantina terhadap 17 warganya di Bali. Permintaan tersebut diajukan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Timor Leste. Hal ini menyikapi merebaknya wabah virus corona di dunia. Jadi, pemerintah Timor Leste minta fasilitas dan izin melalui Kedutaan Besar Indonesia di Timor Leste untuk karantina 17 warganya di Bali selama 2-3 minggu. Kata Cok Aceh kepada wartawan, dikutip dari kompas.com. Menyikapi permintaan tersebut, Cok Aceh melakukan rapat bersama dengan Pemprov Bali dan tentu saja Bali satu suara menolak permintaan tak tahu malu Timor Leste itu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bali, I Ketut Suwarjaya. Kita menolak dijadikan tempat karantina. Kita tak dapat menerima usulan mereka, kata Suwarjaya. Menurut Suwarjaya, penolakan tersebut telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyetop sementara kunjungan dari Cina. Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste, Shanana Gusmao, membenarkan bahwa negaranya meminta bantuan ke Indonesia soal antisipasi penularan virus corona. Shanana Gusmao diketahui melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau yang disingkat dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di kantor Kemenpolhukam dalam rangka membahas perbatasan negara. Iya, karena harus mengerti bahwa kita tidak punya fasilitas, tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, kita minta kalau bisa bantuan seperti negara-negara lain. Ujar Shanana di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Selasa 4 Februari 2020. Siapa sangka Shanana yang dulu merupakan pentolan Fredlin dengan lantang menuduh Indonesia penjajah dan harus angkat kaki dari Timur-Timur, kini merengek meminta mantan penjajahnya agar mau menolong mereka. Bahkan Shanana juga tegaskan dulu Indonesia bukan saudara orang Timur-Timur. Saudara mereka adalah Australia dan Portugal yang mendukung referendum agar bumi Lorosae merdeka, kini terlunta melemas agar ditolong Indonesia. Ada kisah menarik mengenai Shanana di mana saat konflik Timur-Timur, ia bisa saja mati seketika saat tim pemburu Kopassus membekuknya. Mengutip majalah Komando edisi 4 2014, usai Presiden Fredlin Nicolau Lobato mati disambar timah panas TNI pada 31 Desember 1978,
Praktis partai garis keras penentang integrasi Timur Timur ke Indonesia ini hanya menyisakan sosok pemimpin di tangan Shanana Gusmao. Masyarakat Timur Timur sendiri yakin jika Shanana Gusmao layaknya si pitung Betawi yang sulit ditangkap oleh musuh. Namun tidak bagi TNI. Bermula terjadinya serangan kelompok bersenjata di Merkado, Baukau pada 5 Oktober 1992 saat berlangsungnya pameran pembangunan dalam rangka HUT TNI. Seorang prajurit dari Yonif 315 gugur dan senjatanya dirampas. Mendapati adanya sinyalemen bahaya ini, Satuan Tugas Pasukan Khusus atau Satgas Pasus atau Kopassus merespon cepat. Di bawah pimpinan Letkol Infantri Mahidin Simbolon, Satgas Pasus 10 mulai bergerak dengan kekuatan 8 perwira, 12 bintara, dan 2 tamtama. Dalam operasi, tim pemburu ini awalnya berhasil menangkap seorang jaringan clandestine Baukau Dili Manatuto yang ambil bagian dalam penyerangan 5 Oktober 1992, yakni bernama Antonio Anacleto Serra. Dari Anacleto Serra diketahui tentang adanya jaringan antara seorang mahasiswa Universitas Timur Timur bernama Fernando dan pengusaha Tionghoa Aquilong dengan Shanana Gusmao. Mengetahui fakta ini, maka Letkol Simbolon membentuk operasi penyelidikan guna mengetahui di mana target berada. Satu persatu tim menciduk orang-orang yang dicurigai jaringan Shanana. Pengorekan informasi terhadap para terduga ini tidaklah mudah. Mereka tetap bungkam, walau akhirnya tim berhasil memaksa mereka buka mulut. Hasil interogasi kemudian membawa tim menemui orang kepercayaan Shanana, yakni Paulo Alves, yang berperan sebagai pembuka jalan jika sedang mengawal pemimpin Fretilin itu. Namun sial bagi tim, saat Paulo hendak digerebek pada 12 November 1992, target berhasil lolos. Tim frustasi lantaran operasi penangkapan Shanana terancam gagal. Akan tetapi, titik terang kembali datang saat tim melakukan penelusuran secara estafeta pada peristiwa Bunaira Kompleks Same 1990. Keuletan dan kerja keras tim akhirnya membuahkan hasil. Dari keterangan seorang estafeta Shanana, yakni Yose Tillman alias Akasio, tim berhasil mengendus persembunyian Shanana. Shanana disinyalir bersembunyi dalam lubang bawah tanah milik seorang anggota polisi, Koptu Augusto Pereira, di desa Lahane Barat, kota Dili. Tak mau menyia-nyiakan peluang, Letkol Simbolon langsung perintahkan tim pemburu bergerak untuk secepat mungkin menyergap Shanana. Pasalnya, situasi di lapangan dapat berubah sangat cepat dan kemungkinan besar Shanana bisa berpindah tempat. Maka pada pagi-pagi buta pukul 5 waktu Indonesia Timur, tanggal 20 November 1992, tim pemburu dengan 2 jeep Toyota Hardtop dan sebuah Toyota Kijang melesat menuju sasaran. Ketika sudah mendekati sasaran, tim melihat ada 2 orang polisi juga bergerak menuju Dili. Belakangan diketahui satu dari polisi itu adalah Koptu Augusto Pereira. Tim penyergap segera menyebar mengepung rumah persembunyian Shanana. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, mulai masuk ke rumah. Serangan kilat ini tentunya amat mengagetkan. Penghuni rumah dibangunkan dan diamankan. Dengan amat senyap, para personel Kopassus itu styling siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Ketika memasuki kamar yang ditempati Shanana, tim melihat sasaran tak ada di sana. Tapi itu malah pertanda baik lantaran menurut briefing, Shanana bersembunyi di lubang bawah tanah. Tim lantas mengobok-obok tumpukan pakaian di bawah lemari dan mendapati adanya papan penutup lubang. Bingo, setelah dibuka, tim langsung menodong senapan SS-1 ke dalam lubang. "Shanana, jangan bergerak," teriak anggota tim. Kemudian dari dalam lubang muncullah seorang berwajah klimis tanpa baju dan hanya mengenakan celana pendek sembari pasang wajah ketakutan. Setelah ia diborgol, tim segera mengecek ciri-ciri yang bersangkutan. Ada tato kepala tangan di lengan kiri yang menjadi bukti jika ia Shanana Gusmao. Pemburuan TNI atas Shanana Gusmao sendiri sudah berlangsung 17 tahun saat itu. Keberhasilan penangkapan ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Soeharto.
Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.